nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu mengharap ridha Allah dengan perantara thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang akan mengisi pagi hari ini yaitu Ustaz Rahmat Najib. Sebelum Ustaz menyampaikan ilmunya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad ketiga bulan Maret insyaallah bersama Ustaz Atib Latiful Hayat. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Yang ketiga, Ma'had Baitur Rahman menyampaikan takziah atas wafatnya Ibunda Ustaz Rahmat Najib. Semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan diampuni atas seluruh hilaf dan dosanya, dan semoga seluruh keluarga diberi ketabahan dan kesabaran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Yang keempat, alhamdulillah Ma'had Baitur Rahman sedang menggulirkan program Wadi'ah Baitur Rahman, satu program saling tolong menolong agar terjauh dari riba dan hal muamalah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi stand Wadi'ah Baitur Rahman. Langsung saja kepada Ustaz, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya we ah. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ieu cahayana ka ditu nya. Itu pami ka payun ke saya pami mah sakedap deui. Sakedap deui ka dieu. Cakap kieu we lah.
Cakap insyaallah. Ayeuna teh ayat sabaraha? 60 hiji. Percaya kepada togut munafik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalam ba'ida wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada togut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Munasabah pada ayat 59 Allah yang Maha Kuasa dengan tegas menetapkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga harus taat kepada para pemimpin sebagai pelaksana syariat Islam, jadi eksekutifnya. Jika terjadi perselisihan faham, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan Allah sebagai syarat benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau tidak beriman tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu
tidak beriman. Sebab kenyataannya banyak orang yang mengaku beriman di bibir saja atau sebagai pengakuan saja untuk mencari keuntungan. Karena ketika mereka berperkara dan melihat bahwa hukum Islam tidak berpihak kepadanya, mereka mendatangi togut agar memenangkan perkaranya. Apakah cara itu dibenarkan? Apakah ada kasus-kasus zaman sekarang yang serupa dengan kasus pada zaman jahiliyah? Nampaknya banyak kaum mukminin yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Quran surah An-Nisa ayat 51 dijelaskan pengertian togut. Jadi togut sudah dijelaskan. Ayat 60-61 mempertegas wajib kufur kepada togut dan menjelaskan sikap orang-orang munafik. Setan itu sifat makhluk, bukan jenis makhluk. Jadi setan itu sifat. Hanya karena setan itu, jin itu lebih menggoda, disebut jin teh setan. Sifat makhluk yang menggoda agar hamba Allah hidupnya menyimpang dari siratal mustaqim. Kalau yang mengganggu itu setannya. Kalau yang membangkang iblis. Jadi iblis itu aba wastakbaro, tidak mau dan sombong, itu iblis. Jadi jika ada orang yang disuruh sholat tidak mau akan sombong, itu adalah iblis. Tapi kalau ada yang menggoda itu adalah setan. Manusia juga dapat disebut setan jika mempunyai sifat penggoda dan penipu. Jadi kalau ada laki-laki yang menggoda, merayu perempuan, itu setan. Ada perempuan yang menggoda, itu setan. Perempuan yang menggoda suaminya, biasanya urusan ekonomi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina insi wa jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhurfal qawli gurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Tiap nabi itu komo urang, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Nah, ini setan ya. Kalau dari manusia itu lewat telinga, tapi berbekas di hati. Kalau jin itu langsung ke dalam dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik di hati manusia. Biasanya ya banyak yang tergoda itu karena urusan dunia. Kertu boga duit, usaha atuh, cek saha teh, cek istrina, tong cicing di imah, karek keluar cek satpamna asup cenah, entong keluar cicing di imah, nah gitunya. Kemudian karena tidak ada usaha teh, kudu usaha pokoknya tong balik tu mau duit mah, nah itu teh kade. Jadi we jaminna teh tawadu, tarama waduit. Izin mah langsung sok naon tuh cenah aya barang nganggur, nah nya menang tuh cenah mau, da eta mah ucing ngaliwat mau wah cek anjing teh baik. Kemudian ketika sholat suka hadir setan, karena itu harus qomat ya. Itu susah sekali mengusir setan yang berupa jin itu. Jadi pikiran teh ingat segala rupa ingat,
Tidak orang senang, tidak orang susah, sama mengganggunya. Kalau orang susah itu mikiran makan. Kalau orang senang pada hari Ahad ini ya, saya harus makan apa? Saya makan apa? Nah, jadi uangnya sudah ada. Tinggal milih menu. Sholat subuh teteh. Sebab kata istrinya, saya hari ini hari Ahad tidak akan masak, kita makan di luar. Padahal untuk makan di luar tinggal ngampar samak dia. Oh ini kamana kuma bapak tak dirinya di papai restoran di Garut. Kalau orang miskin, kalau tadi kan saya makan apa? Hari ini saya makan apa? Kalau orang miskin, apa hari ini saya makan? Sarua. Marukan jadi presiden teh senang gitu. Tapi begang cenanya. Ada asal lagi begang. Kira-kira teh sanggup meureun we atuh. Yang kedua al-munafiqin. Nah, dari kata nafaqo yunafiqu nifaqon munafiqun. Nafaqo artinya melubangi, menghabiskan. Infak adalah mengeluarkan harta, mengosongkan saku. Tapi ini mah teu usum da artos dari sakuan enak mah. Tinggal kitu nya transfer itu. Nafak itu terowongan. Di Arab Saudi itu ada terowongan-terowongan itu ada namanya seperti nama jalan saja. Jadi Nafak Abdul Aziz. Nah, ini terowongan Abdul Aziz. Jadi kalau mencari alamat itu caket naon terowongan. Itu nafak. Karena itu orang yang munafik punya lubang dua. Kali itu jeung ka dieu itu teh. Lamun ti dia dicarek sup ka dieu. Itu orang munafik. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtagiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis samai fata'tiyahum bi ayah. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu Nabi Muhammad, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Sok cenah. Rek nyeun liang ka handap, rek ngapung ka luhur. Itu nafakon, di sini dikatakan lubang. Munafik adalah orang yang hatinya kosong dari iman atau dalam hatinya ada dua lubang antara iman dan kafir. Disebut juga orang yang bermuka dua. Kalau kita istilahnya bermuka dua. Munafik itu ada dua macam. Pertama adalah orang kafir yang mengaku Islam. Ia takut kepada kaum muslimin dan ingin mengambil keuntungan dari kekuatan Islam. Yang demikian disebut munafik i'tiqadi. Kedua, orang Islam yang berkelakuan kafir. Ia malu disebut alim, taat, beragama, rek salat era. Kemudian disebut munafik amali. Ada orang nu mana tah? Tongnya dua nage. Jadi kalau orang kafir pura-pura Islam itu munafik i'tiqadi. Ada orang Islam malu berbuat kebaikan teh. Rek masjid era pakai sarung pakai itu. Kedua munafik ini akan celaka. Munafik i'tiqadi lebih berbahaya karena dapat mengancam kekuatan daulah Islam. Sedangkan munafik amali berupaya menghalang-halangi tegaknya syariat Islam. Allah menceritakan kaum munafik i'tiqadi dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Sebentar lagi kampanye ya, banyak itu berusum santri, hari santri, pakai sorban. Tak usum haji coba. Ayo, tak sebentar lagi usum Ramadan. Ramadan itu tanggal sabaraha?
Ramadan masa bulan Ramadan we teu sadinten. Diperkirakan Ramadan sekarang tanggal 1-nya itu bertepatan dengan tanggal 3 hari Ahad. Nah, ini pengumuman saja ya. Dalam almanak Islam itu tanggal 2. Pemerintah juga 2. Nahdlatul Ulama 2. Nah, itu Muhammadiyah 2. Tapi setelah dihitung-hitung, menghitung teh dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura gitu. Itu dihitung. Ternyata diperkirakan hari Sabtu atau malam Sabtu itu tidak terlihat. Jika ada yang menyatakan melihat, itu ditolak. Maka ditetapkan hari Ahad. Dan selanjutnya insya Allah dari Persis, ini Persis menetapkan 3 derajat ya. Sedangkan pemerintah 2 derajat. Sekarang pemerintah dan seterusnya akan menetapkan 3 derajat. Sarua aja urang, saya urang sarua yang itu. Biasanya urang sarua yang itu. Nah, jadi apabila ada yang menyatakan melihat hilal, padahal menurut ilmu pengetahuan tidak mungkin, kan begitu. Kemarin juga yang melihat hilal itu puntennya ajengan, sudah sepuh ajengannya. Lempang lagi dituntun kadinya tadi sinti tajong. Kalau anak-anak muda pakai ini alat teropong tidak terlihat, tapi ku ajengan ketingali. Dan disumpah ya disumpah. Kalau ada yang seperti itu ya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu menampung isbat itu ya, menampung laporan, disumpah. Karena itu nanti mah tidak akan kecuali ada foto. Jadi langitnya dipoto, taya buktina. Cenah ieu mah tuh gambar artis, sanes hilal. Nah itu. Jadi jangan kaget, nah tidak usah ripuhnya. Kunaon ieu teh dina amalak tah amalak eta tanggal 2 hari ieu buat tanggal 3. Wah, biasa lagi atoh atuh. Tina 30 jadi 28 pira eta atoh. Kemudian Idul Adha juga nanti ada perubahan seperti itu. Dan tahun 2023 atau 1444, nah itu akan sama sebab ada perbedaan dan kata-kata jika melihat hilal tidak ada nanti. Itu perjuangan persatuan Islam. Dan banyak yang menyatakan selamat, persatuan Islam telah mempertahankan 3 derajat. Hanas urang ngilu pada itu. Ini informasi untuk tahun ini. Disebut munafik karena orang-orang itu ya, usum lebaran, ngilu lebaran, usum Idul Fitri, marake Idul Fitri nya na TV oge geuningan kitu. Oh, padahal dia tuh orang non muslim. Beres we Idul Fitri, bulucun deui. Itu munafik amali kalau dia itu orang Islam, itu munafik amali kalau dia itu orang non muslim, itu munafik i'tiqadi. Asbab nuzul disebut asbab itu karena lebih daripada satu. Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, katanya dulu Abu Barzah al-Aslami seorang dukun kahin suka memutuskan perkara di kalangan Yahudi, namun orang Islam pun banyak yang datang kepadanya lalu menurunkan Quran surat ini. Jadi seperti diurang lagi masih ada yang percaya ke dukun, malahan dukun teh jadi hate enak teh sebab ustad-ustad nangtang gitu. Da dukun mah teu kaharti atuh Pak. Tapi saya pernah melihat dukun itu kaya. Pada umumnya dukun teh miskin. Zaman nu datang kalinya hayang beunghar pan teu kaharti. Datang kalinya hayang beunghar. Saya pernah itu ngaji ke Cirebon. Jadi sudah ditatar tukang beca, tukang taksi teh angkot. Tatar
di barangkali mau ke tempat-tempat wisata, di antaranya Kasunanan eta teh. Saya ditawari, saya naik beca. Pak cenah bilih bade mengko heula kadinya, rek naon cenah kadinya. Da seueur urang Bandung, urang Jakarta, mohon bade naon Pak kadinya. Nya bilih Bapak hoyong naik pangkat, hoyong nambih harta gitu. Ari emang kantos kadinya, kantos pasihan teu cenah. Wah. Komo ka abdi emang atuh urang Bandung, cenah ka urang Cirebon ge teu mere. 2. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Jadi selalu biasanya dari Ibnu Abbas itu paling banyak itu sumbernya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, dulu Jallas bin Samit, Mu'tib bin Kusair, Rafi bin Zaid dan Bishr mengaku-ngaku Islam. Lalu ada beberapa orang Islam dari kaum mereka yang mengajukan perkara kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka mengadukan perkara kepada paranormal. Kemudian turunlah ayat ini. Itu tadi disebut orang pintarnya, paranormal pada teu normal hirupna teh. Tapi ada yang sadar. Siasa Joko bodohnya. Insaf gitu, dan dia menyatakan saya telah menipu banyak orang gitu. Itu pernyataannya begitu. Jadi Joko pinter kayaknya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Sa'bi, katanya dulu pernah terjadi pertengkaran antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Jadi orang Islam dan orang Yahudi. Nah, yang disebutnya saya menyebutnya munafik. Kata si Yahudi, aku akan membawa perkara ini kepada ahli agamamu. Yang dimaksud adalah Nabi SAW. Karena ia tahu bahwa beliau tidak akan menerima riswah atau uang sogokan dalam hukum. Setelah mereka berselisih, akhirnya mereka setuju membawa perkara ke kahin di Juhainah. Lalu turunlah ayat ini. Entong cara meningkirnya kali. Bahkan ada yang membawanya kepada di bawah 4 kepada dukun Yahudi. 4. Kata Al-Kalbi dari Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas juga, ayat ini diturunkan sekaitan dengan seorang munafik berperkara dengan seorang Yahudi. Kata si Yahudi, aku bawa perkara ini kepada Muhammad. Kata si munafik, malahan saya akan mengadukan kepada Ka'ab bin Ashraf, dia yang dinamai Allah si Togut, jadi Ka'ab bin Ashraf. Tapi si Yahudi menolak kecuali kepada Rasulullah SAW. Pada akhirnya si munafik setuju untuk meminta keadilan kepada Rasulullah SAW. Setelah beradu argumen, beliau memenangkan perkara si Yahudi. Si munafik tidak puas, lalu mereka pergi kepada Umar bin Khattab. Setelah berhadapan dengan Umar di rumahnya ini, lalu si Yahudi bercerita bahwa perkara ini telah diputuskan oleh Muhammad SAW dan memenangkan perkara saya, cek Yahudi teh. Tapi ia tidak puas dengan keputusan beliau. Lalu kami datang menghadapmu kepada Umar. Kata Umar kepada si munafik, benar demikian? Ya, gitu. Tadi ti Rasul keputusan sudah ada. Ya, abdi yang ka anjeun. Kata Umar, benar? Jawabnya benar. Kata Umar radhiyallahu anhu, tunggu sebentar sampai aku keluar untuk memutuskan perkara kalian. Lalu Umar radhiyallahu anhu masuk ke rumahnya dan mengambil sebilah pedang. Setelah keluar lalu ia memenggal orang munafik itu dengan pedangnya sampai mati. Seraya berkata, ini vonisku bagi orang yang tidak menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Maka si Yahudi lari. Sieun dieta. Jadi di orang mau ayat seperti itu. Karena Umar begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, muncul ulama daguannya, nya cenah. Nyerak pedang atau ceritanya itu orang Arab itu kalau memenggal ini sekaligus. Kunaon teh seukeut pisan, mun urang memuncit domba oge hadarese atuh. Itu mah dikitu. Nah, gelencang, dan itu perkaranya belakangan karena dia telah menghina Rasul. Dan ini ceritakan juga bahwa Al-Ashraf ini terkenal sekali
Ashraf, Ka'ab bin Ashraf itu, dukun Yahudi itu. Datang ke Mekah menceritakan, orang Mekah bertanya dan masih bingung orang Mekah teh. Sebetulnya agama siapa yang benar itu? Agama Muhammad atau agama kami? Kata Ka'ab bin Ashraf, ceritakan agama kami, suka menerima tamu, menyambut tamu, memberi makan tamu, memberi minum kamu. Wah, dia mah memutuskan silaturahim cenah. Itu Muhammad mah itu anti NKRA. NKRI mah urang kan. Kemudian kata Ka'ab bin Ashraf, agama kamu lebih mulia daripada agama Muhammad. Padahal dia sendiri tidak menyembah berhala. Itu jadi orang munafik begitu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada salah seorang sahabat penggal kepalanya, dan Ka'ab bin Ashraf itu dipenggal. Dan yang menyuruh itu harus kepala negara Islam di negara Islam. Kita tidak boleh itu main hakim sendiri. Karena itu lamun aya anu maling sena, jangan main hakim sendiri, tapi kudu ku sararea. Tafsir dan bayan. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini harus tahu. Ditegaskan lagi bahwa hadis itu dari Allah, wahyu itu. Begini saja pikirannya. Kan kitab itu ada 4, sedangkan Nabi ada 25 yang terkena itu. Berarti yang sampai kepada Nabi Ibrahim, yang disampaikan oleh beliau kepada kaumnya itu adalah wahyu, hanya tidak dicatat. Demikian juga kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Syuaib, kepada Nabi Harun, kepada nabi yang lainnya yang tidak menerima kitab. Itu adalah wahyu, kemudian dijelaskan. Karena itu yang disebut wahyu itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga As-Sunnah. Dan As-Sunnah itu yang menjelaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran 30 juz itu terangkum dalam Al-Fatihah. Nah, Al-Quran Al-Fatihah dan 30 juz itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jamun mas santren teh kudu sakitu. Ieu mas santren 7 tahun can tamat eta teh. Komo bapak teh mas santren mah. Itu penjelasannya. Sehingga kita tidak bisa sholat dengan sempurna jika tidak melihat Rasulullah SAW sholat. Dan sholat Rasul itu merupakan as-sunnah. Inilah ciri orang munafik, imannya hanya di bibir saja atau imannya hanya sebagian. Ia mengaku beriman namun masih meragukan, bahkan tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat ini memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tidak setiap yang mengaku beriman mau menjalankan syariat Islam. Bahkan mereka berusaha menghindar dari hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Disebut kafir makmum. Iya. Bahkan tapi saha nyebutnya, kalau menyebutnya ustad, wah itu langsung tewak ustad nanti. Kan aya ciriannya ustad sabar sih. Banyak ya. Ustad saya tidak termasuk. Sebab yang di ciriannya terkenal. Ustad Ahmad nyarita kitu, moal naon cenah. Tidak akan berpengaruh. Nah, tapi kalau ini menyatakan lain ti ustad, itu menyatakan mau ditewak. Ini hukum syariat Islam. Kita kan umat Islam banyak di Indonesia. Bahkan di Indonesia itu adalah negara yang paling banyak umat Islamnya. Walaupun ada negara yang 100% Muslim, tapi itu negara kecil, kira-kira ya 25 juta. Di Indonesia tidak 100% Muslim.
misalnya 80, tapi 80 dari berapa? 320 juta. Oh, seberapa? Jadi masih banyak. Anggota DPR banyak yang mengaku Islam. Tinggal ieu dina sumpah disuhun Quran teh nya. Padahal zaman Rasul teu aya Quran lagi. Tapi untuk menetapkan hukum tidak mau menetapkan hukum syariat Islam. Walaupun ada 5 hakim dulu itu, kita juga deg-degan untuk melegalkan LGBT, tapi kenyataan 3 hakim menyatakan setuju. Sebab itu ada sumbangan sekian dolar ke hakim nate. Katanya jadi hakim teh untung nate. Yang menyatakan bahwa Quran itu porno mendapat 8 miliar. Tapi kudu ajengan, nya kudu pejabat. Di DPR banyak anggota, banyak orang Islam tapi tidak mau berhukum dengan Islam, dan itu munafik dan termasuk musyrik. Dosanya tidak akan terampuni, kebaikannya tidak akan dibalas oleh Allah. Puntennya pilih anggota DPR Dede. Apabila ada seorang menyatakan tegakkan syariat Islam, hanya dia yang berbicara, maka dia lebih baik daripada kita yang duduk di sini. Dikitukeun mau menang duit. Wa ma unzila min qablik, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Sebenarnya tidak asing bagi mereka tentang hukum Allah, karena mereka ahli kitab yang sudah mengenal hukum-hukum Allah sebelum Al-Quran. Ternyata dulu juga kaum Yahudi dan Nasrani tidak berhukum dengan Taurat dan Injil. Bahkan mereka berani mengubah dan mengganti ayat-ayatnya. Apalagi sekarang kitab-kitab tersebut sudah tidak ada. Namanya juga sudah diganti. Bukan Taurat, bukan Injilnya. No? Bible, Alkitab. Berbeda dengan Al-Quran yang dijamin utuh dan asli sampai hari akhir. Nah itu. Jadi jangan aneh bila ada orang Yahudi dan Nasrani tidak taat kepada Al-Quran, karena Taurat gente. Dan kita harus tahu bahwa dalam Taurat juga sama hukumnya, Pak. Tidak boleh mencuri, tidak boleh musyrik. Nah ini nanti ada di akhir. Tidak boleh riba, haram gitu, hukum riba, hukum makan harta anak yatim juga haram. Itu sama, Pak. Taurat, Injil dan Al-Quran. Kalau Zabur jarang disebut. Yuriduna ayatahakamu ila tagut, mereka hendak berhakim kepada tagut. Orang-orang seperti itu pada zaman dulu mungkin hanya sedikit, tetapi pada zaman kini sebaliknya. Misalnya di Indonesia, penduduk muslimnya paling banyak, anggota legislatifnya mayoritas beragama Islam. Adakah di antara mereka yang mau memperjuangkan berlakunya syariat Islam? Ternyata Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan di atas kepala saat mereka disumpah menjadi anggota dewan atau pejabat. Padahal mengangkat Al-Quran saat sumpah itu pun bukan dari ajaran Islam. Sebab Al-Qurannya juga belum ada. Al-Quran sudah ada tapi mushaf belum ada. Kasus-kasus di negeri ini diputuskan dengan hukum togut, hukum pemerintah. Mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Pantaskah mereka disebut orang yang beriman? Jawab, tidak. Abdi menaraskan dia. Dalam kehidupan keluarga pun sering kita temukan kasus berhukum dengan togut atau kepada togut. Misalnya tentang hukum waris. Anak perempuan yang seharusnya menurut Al-Quran mendapatkan warisan setengah dari saudara laki-lakinya, atau saudara laki-laki mendapat 2 kali lipat dari saudaranya yang perempuan. Namun karena ingin mendapatkan harta, ia datang kepada hakim togut untuk memutuskan bahwa harta peninggalan orang tuanya dibagi rata. Jadi kalau hukumnya dibawa ke Kementerian Agama itu ada tuh. Nah, itu perempuan dibagi sedikit, kalau laki-laki dapat 2 bagian. Nah, di perempuan itu kita
membagi waris dengan hukum positif cenah, pada negatif teh. Saya pernah ngobrol dengan seorang lawyer teh no? Pengacara. Jadi pengacara apa? Maju tak gentar membela yang bayar. Jadi lawyer mah gitu. Siapa yang berhukum salah, kudu dibela we, Pak. Sebab maneh salah mah bisa. Mah bisa dia jadikan lawyer. Nah, saat itu yang berkaitan dengan hukum waris. Dan dia menyatakan begini, Ustaz, saya ini sedang berperkara. Katanya. Saya tanya, apakah Bapak beriman kepada Al-Quran? Beriman, benar beriman. Eta teh dina Quran teh kitu bagiannya. Kalau Bapak tidak, berarti tidak beriman. Kalau tidak, berdasarkan surat An-Nisa kan? An-Nisa ayat 7 14. Terus bagaimana akhirnya? Nyaka neraka Bapak teh. Eureun jadi lawyer. Eureun cenah. Lain teu hati sebab ancamannya itu dalam surat, coba lihat yang 14 ya. Yang 14 surat An-Nisa ini 14. Itu kan tentang hukum, kita ulangi lagi sebab ngaji mah gini, terangkan nu ieu, ingat nu ieu, pindah nu eta nu itu poho. Kita baca artinya. Hukum-hukum tersebut itu waris ya. Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya. Sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Hidup di sana tanpa akhir. Dan itulah kemenangan yang besar, fauzul adim. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dengan melanggar ketentuan-ketentuannya, nah ini melanggar ketentuan waris. Di antaranya tadi, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya juga. Dan baginya siksa yang menghinakan. Itu termasuk penasehatnya teh. Termasuk penasehat. Tuh kayak dongengnya, aku dongengkeun mah. Hah? Tapi udah pernah dongengkeun di dia? Hah? Dongengkeun itu? Oh iya di shoot ya bisa aya dongeng. Jadi aya orang yang membawa, dia orang punya anjing. Anjing nate dibawa ke ajengan hayang disolatan. Anjing nate. Hayang make kapan, nya dipakai kapan disolatan. Cek ajengannya, eueuh dalieun oge da ieu mah keur jelema ge harus Islam. Baru di kapanan dan di solatan. Itu dah amanat di anjing gitu. Wah, maunya curang anjing bisa nyarita. Dia itu tidak punya anak, makanya ngurus anjing. Tapi aya amanat deui ti anjing teh. Wah, moal didenge amanatna teh sing saha anu nyolatan bakal dipasihan 20 juta. Langsung nyaan eta teh. Jamaahna bakal dibere 5 juta sewang. Kayak cenah. Itu anjing teh di mana asalna? Nepi ka dihubungkeun ieu teh anjing teh turunan Ashabul Kahfi. Nepi ka di salatan. Bakatku hayang 20 juta. Tapi da eueuh duitna teh tah, Pak. Pan duitna teh ti abdi mah nya anjing moga duit cenah gitu. Jadi bisa ngarobah hukumnya lantaran ada uang. Jadi naon teh? KUHP teh. Kasih uang habis perkara. Makanya harus undang-undang dasar UUD cenah. Ujung-ujungnya sekarang ada lagi orang yang mau menikah karena dia itu punya pacar orang Kristen ya. Nah, makanya mereka menikah di gereja. Kecatatan sipil dari ke KUA mah kudu Islam dengan Islam. Malahan mah anu Islam kudu syahadat deui teh teh.
Nah, ini yang kulantaran demi cinta ya kecatatan sipil itu dilegalkan di kita. Malahan mah aya lalaki jeung lalaki bobogohan menang di urang mah di negara urang teh kitu. Awe jeung awe ting buka budakna kumaha atuh teh. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintah mengingkari togut itu. Sejak dulu yang namanya togut sudah ada, yaitu pemimpin kafir atau pemerintahannya termasuk hakim yang tidak menjalankan hukum Allah. Kahartos. Untuk kahartos wihari kayak. Allah memerintah melalui Rasulnya untuk kufur kepada togut. Jangan berhakim kepada mereka. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Jadi setiap umat setiap manusia itu ada rasulnya. Jadi rasul itu banyak, bukan 25, banyak. Hanya yang terkenal itu 25. Padahal ada sampai 300 lebih. Bahkan di sini sebutkan setiap umat ada rasulnya. Mereka menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Wa may yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, cek tagut kitu moal cenah abdi mah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali urwatil wuthqa, itu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Eta tali mah langsung ke Allah, bihablillah, tali Allah, tama Allah. Batur mah banyak tambang-tambang batu muntangna kadinya. Tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ku Allah di kita dijahit, asupkeun ke surga. Nu itu mah ngajahit ke mana? Da pargat nu itu mah. Tali-tali di antaranya tali ormas, tali partai itu teh. Kadang-kadang demi ormas, demi partai, sampai merelakan keimanan. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan setan atau togut dan yang menyuruh percaya kepada togut bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Sesat dari jalan yang lurus menuju surga, karena setan adalah pendusta yang ulung, musuh yang nyata. Apa saja yang dibisikkan setan adalah sesat. Biasanya setan berupa togut itu tidak membisikkan ke dalam hati manusia, melainkan berbicara lantang di hadapan orang banyak karena ada uang, menghina Islam dan menghasut kaum muslimin untuk menjauhi syariat Islam. Bahkan pada puncaknya membantai orang-orang yang beriman jika tidak menuruti keinginan mereka, ya seperti di negara yang lain. Mungkin juga di negara kita, dan di negara kita juga sudah pernah ada ajengan dan santri itu dibantai oleh partai komunis, dan sekarang ada cenah partai komunis baru, PKB. Partai komunis baru. Menyesatkan sejauh-jauhnya dapat diartikan menyuruh manusia berbuat syirik, membuat hukum baru yang bertentangan dengan Al-Quran, bahkan lebih jauh lagi mengingkari nas-nas Al-Quran dan mengingkari sunnah Rasulullah SAW, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Mereka tidak pantas disebut Muslim. Bahkan Ahmadiyah itu ciptaan orang Kristen, kalau Syiah ciptaan orang Yahudi. Karena itu Syiah bersumber bukan di Mekah, di Madinah, di Iran, dan Ahmadiyah markasnya di Inggris. Di Inggris ya. Coba di Cianjur aja teh. Ke Inggris ya teh. Jadi pusat pemerintahan, pusat tetap di Inggris. Penting hati ku orang. Dan selain mereka juga banyak orang yang menyimpangkan syariat Islam. Karena itu mereka pantas disebut togut. Jadi kalau orang yang percaya kepada togutnya sudah masuk neraka, komo togutna.
Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Wa ila rasul, hukum Rasul. Jadi yang Allah turunkan itu adalah Taurat dan Injil juga masuk. Marilah berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena di sana terdapat berbagai hukum yang jelas, menguntungkan orang baik dan menjadi pelajaran bagi orang yang hendak berbuat jahat. Dengan hukum Allah, hidup manusia akan aman, jiwanya tentram, haknya terjamin. Orang yang hendak berbuat jahat akan berpikir berulang kali karena melihat siksaan yang diputuskan Allah dan Rasulnya. Pencuri takut dipotong tangan, koruptor takut disalib. Ini ayat Al-Maidah ini. Pembunuh takut dikisos, pemabuk takut dipukul, pezina takut dirajam, apalagi yang pemerkawas dan pemerkoas. Nah, kita hanya atau di kita itu 16 tahun. Itu dengan pembunuhan. Kalau pembunuhannya sadis itu sampai seumur hidup. Itu maksimal, kan ada minimal. Ya katakan 15 tahun. Orang seorang pemerkawas gadis. Kemudian setelah 16 tahun dia keluar kan. Teteh gen 16 teh can dipotong masa tahanan. Da kunaon dipotong atuh beheungna. Di urang mah dipotong masa tahanan. Tiap lebaran, tiap Idul Fitri, tiap 17 Agustus 10 tahun keluar, bila bertemu lagi dengan manusia bagaimana? Si ibu-ibu tuh kena rangkep budakna. Aduh, si eta cenah keluar. Karena itu banyak narapidana yang keluar masuk. Tapi kalau pencuri potong tangan paling-paling urusannya sebulan. Itu biaya pemerintah. Setelah dipotong tuh kan dibakar supaya berhenti darahnya. Setelah itu dibiarkan. Moal maling deui da leungeunna geus eueuh. Ya. Terlihat oleh orang lain. Makanya di Arab Saudi aya itu rea murag di Masjidil Haram tidak ada yang mengambil. Pandu urang mah atuh dina loket oge dicokot. Sebab di sana CCTV banyak, kemudian kalau ketemu langsung dipotong tangannya. Atau yang membuat kerusuhan itu dipotong tangannya sampai dipenggal. Yang menunjukkan jalan yang salah juga di sana itu dipenggal. Apabila itu akibatnya mencelakakan orang. Kan orang Indonesia disuruh ke sana waktu 2015 haji itu. Itu kan aya CCTV. 3 hari setelah itu potong kepalanya dipenggal. Karena menunjukkan jalan, padahal itu tuh jalan akan diadu di jalan 104 itu 204. Nah, gitu Pak. Karena itu mereka akan hati-hati. Toko emas jadi itu turuban gitu salat teh boganna mah. Di urang pan boganna di kerangkeng. Tuh lantaran sieun dipaok. Ra'aita munafiqina yasudduna angka sududa, niscaya kamu akan melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Sekarang Nabi Muhammad SAW telah tiada, namun sunnahnya akan tetap hidup. Orang-orang munafik yang terdiri dari para togut akan berusaha menghalangi tegaknya syariat Islam dengan menjauhkan umat Islam dari sumber hukumnya. Mereka pantas mendapatkan siksaan yang lebih berat daripada orang kafir. Mimitina mah saeutik kita adana dileutikan gitu. Adana teh kan eueuh gitu. Da urusan dileutikan yang digedean mah puntennya tidak ada ukurannya, tidak ada volumenya sok. Nah setengah teh ada kumaha. Seperti jauh dan dekat kan kumaha urang. Ke Bogor jauh, dekat. Ka Cianjur jauh. Ka Cipatat dekat jauh. Tuh nya dekat nu jauh. Jadi itu apabila imam maca surat An-Naba panjang tah cenah. Padahal asal naba teh pondok teh. Ngan 40 ayat. Da biasana nu pondok teh Ikhlas, Inna Atoina. Jadi mun aya surat
imam baca surat An-Nazi'at abasa teh itu sudah panjang di urang mah. Jadi ukurannya begitu. Ini teh letikan saeutik teh sakumaha. Kan itu tidak jelas. Mitina mah kitu teh. Togut nu kitu teh. Percaya ka manehna duraka. Ini hukumnya sini ada. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, disebutnya kerak neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Walan tajida lahum nasir. Baca kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Di sini saya tidak menyebutkan bilih kana teuing bukuna teh. Pemikana hargana maha, pemimaha maha kapeser. Bari jeung saki oge teu kapeser. Ada pertanyaan sampai di sini? Biasanya Pak Haji sok naroskeun teu aya. Aya naroskeun? Ya, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ada bersikap tegaslah kepada kaum munafik. Ketika kita berbicara tentang kafir munafik, jangan menuduh orang. Kita harus introspeksi, barangkali ada sifat-sifat itu yang harus dihindari. Kabatur we nyebut munafik teh. Jangan sampai dirinya juga termasuk munafik. Itu ribut siga nupang Islamna ngabela. Gitu. Saya ingat waktu itu monitor tahun sabaraha teh? Tahun 80 tabloid monitor ya, orang-orang yang hidup pada zaman itu hanya meranking orang-orang terkena berdasarkan yang diidolakan oleh pembaca monitor. Nabi Muhammad itu nomor 11, nomor hiji saha? Pak Harto. Itu diberi dia teu muncul deui tah. Anu eta lagi Adi Swendo itu nomor 4 Adi Swendo kalau tidak salah. Itu eta umat Islam di Lodaya, lapang Lodaya, saya juga masuk ke sana itu ikut demo sampai ke waktu duhur nu adan da sugan sarolat. Jadi ke demo na manggil salatna mah henteu, makanya saya pulang lebih dulu. Ya teh kumaha rek bela Islam tetapi maksudnya dengkekeun salat mah cenah itu. Seharusnya teh hanya salat kan aya masjid Muhammadiyah di sana. Tah kitu jadi urang teh kalau disinggung amok. Nepi ka jeger oge atuh ngamak saha cenah ka Menteri Agama teh. Bari manehna mah teh sawa teresep kana adan. Adan subuh, adan naon? Adan subuh dan adan Isya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, berikan maghfirah, pengampunan kepada kita, kepada orang tua kita, lebih-lebih mereka yang sudah tiada, sebab mereka tidak punya harapan lagi kecuali dari amal-amalnya, sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan, kemudian doa-doa yang dari anak-anak yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya, termasuk bahaya penyakit, lebih-lebih bahaya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar serta mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Al-Ustaz dan umumnya bagi kita. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.